Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Juli, judulnya Sunat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Dalam Keluaran 4 ayat 18-31, kisah pengantin darah terkait sunat, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Para pelajar Alkitab akan terkejut ketika mereka membaca bahwa setelah Musa menuruti Tuhan dan memulai perjalanannya kembali ke Mesir, dituliskan dalam Keluaran 4 ayat 24, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Dalam konteks cerita ini, jelaslah bahwa masalahnya adalah sunat. Putra bungsu Musa tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham. Ditulis dalam Kejadian 17 ayat 10 dan 11. Musa, sebagai pemimpin umat Allah, harus menunjukkan bahwa ia tunduk dengan penurutan yang sempurna kepada Allah, agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk menurut. Musa harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Istrinya, Zipora, adalah wanita yang mengambil tindakan dan menyunat putranya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Zipora menyentuh Musa dengan kulit katan yang berdarah, dan darah ini melambangkan penebusan, kehidupan, dan pemeteraian perjanjian. Fakta bahwa hal itu dilakukan dengan begitu cepat menambah drama dari situasi tersebut. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari episode ini adalah jangan pernah gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggetarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam, seolah-olah malaikat itu dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Musa gagal memenuhi syarat yang anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu di pihak pemimpin, mereka yang terpilih akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Zipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh. Dirinya melaksanakan upacara penyunatan itu, dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa melanjutkan perjalanannya. Di dalam tugasnya menghadap Firaun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat. Oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Demikian ditulis dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 264 dan 265. Renungkan yang seharusnya disampaikan cerita ini kepada kita. Jika kita memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan, perubahan apa yang perlu kita lakukan saat ini juga? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 35. Tuhan memberkati kita semua.